target 30.000 rumah ABC, rumah aman bencana COVID atau rumah solid itu, mengangkat partisipasi warga biar yang selama ini terkesan silent itu bersuara gitu. Kan warga nggak tahu mana yang sudah mengikuti protokol kesehatan, mana yang belum, dan selalu ada bahasa dari pemerintah itu ketika ada kasus ujung-ujungnya, wah ini warga nggak disiplin, nggak taat protokol kesehatan. Pesimis dulu ya. Ya, jadi nyalahin masyarakat gitu. Sementara kan memang iklan udah banyak, terus mungkin selebaran sudah banyak juga, himbauan udah banyak gitu. Nah, di mana miss-nya? Nah, kita lihat miss-nya itu di monitoringnya. Nggak ada monitoring yang jelas memastikan bahwa oh memang warga sini belum melakukan protokol kesehatan, yang sini sudah gitu. Nah, ini kita tawarkan lewat online monitoring ini. Kalau kaitannya dengan PSI sendiri, mungkin dari 30.000 itu kita kerucutkan akan kita bangun 500 posko solidaritas lawan COVID itu di DPC sama ranting-ranting kita setahun ke depan lah gitu, kita targetkan. Nah, ini juga jadi gerakan juga. Yang kedua ya pesantren ABC tadi yang bencana COVID. Ada total itu ada sekitar 630 pesantren kalau di Kabupaten Bogor. Tapi ironisnya nggak jadi perhatian pemerintah juga untuk bisa diedukasi terkait dengan protokol kesehatan ini. Misalnya kan sebenarnya tinggal di pesantren kan pasti diajarin tentang hadas kan, hadas besar, hadas kecil, itu kan bagian dari kebersihan kan, bagian dari pola hidup bersih. Tapi nggak pernah dikaitkan gitu dengan kondisi sekarang misalnya, bukan hanya pandemi COVID ini, tapi juga dengan sanitasi misalnya gitu, atau dengan hygiene gitu kan, kayak gitu. Mungkin berwudunya, hadasnya ikut, tapi sarungnya berapa minggu sekali dicuci gitu. Itu juga kan, atau daleman dan sebagainya, itu kan bagian dari pola hidup gitu. Kalau santri kalau nggak gatel bukan santri. Nah, Kopret dulu baru kayak gitu. Santri salaf. Gitu. Jadi agak-agak ironis kayak gitu. Di satu sisi digencarkan, tapi kantong-kantong yang berpotensi seperti itu nggak jadi perhatian. Dek. Kayak gitu sih. Kalau kita lebih ke situ gitu. tapi kan itu nanti mas ya, kalau dilihat secara holistik gitu ya, itu kan terkait dengan ekonomi ya, karena kan untuk menjaga higienitas pun itu kan butuh sumber daya ekonomi. Kita kelemahannya kan di situ, di pesantren itu ya rata-rata ekonomi lemah gitu kan, sehingga untuk membiayai kebersihan higienenya itu agak abai. Yeah. Gimana tuh solusinya? Ya ini jadi masuk ke sisi selain budaya bersih, tapi juga kemampuan ekonominya, itu jadi menarik lagi. Ini salah satu yang kita tawarkan untuk menjadi salah satu alternatif usaha. Ya, alternatif usaha, memanfaatkan hasil bumi, juga tenaga kerja yang ada di pesantren itu misalnya. Disinfektan udara ya, yang bisa dibikin diproduksi di pesantren ya. Betul. Tingkat pesantren. Jadi tingkat mungkin community industry gitu ya. Herbal. Bukan hanya home industry gitu. Contohnya kan kenapa community industry ini, misalnya di Cibanteng itu ada kampung atau desa yang produksi jaket. Di situ tempat mengolah sama motong jaket sendiri, terus dilempar ke rumah sebelahnya
Di mana? Untuk di Cibantek. Oh, cuma nggak ada. Nah, Ini kulit ya, pengrajin konveksi, kulit. konveksi, Kulit. tapi nggak sendiri gitu, satu kampung, satu Hmm. perkampungan. Itu yang jaket-jaket motor itu banyak ke situ. Jadi Kulit asli atau kulit imitasi? banyak yang buat jaket motor gitu, jaket motor, jaket Ya, parasit berarti gitu. bukan kulit asli ya, bukan Bukan. kayak Garut, bukan Nah, seperti Garut bukan. bukan. Jadi yang tadinya garment itu diturunin jadi konveksi, tapi apa rame-rame sekampung gitu. Kompak. Tempat ngolah sama motong beda, tempat ngejahit bahannya beda, tempat ngejahit Iya, apa, sourcing kayak plasma gitu ya, mesin plasma gitu, ya. mesin plasma gitu, dan kancingin dan sebagainya. Nah kita berharap disinfektan bakaran itu bisa jadi community industry seperti itu gitu, karena bisa secara mekanisasi bisa dipecah antara preparasi bahannya, misalnya pencampuran, kemudian terus ada moldingnya, pemerasan gitu campurannya, pencetakannya sampai ke ovennya dikeringkan sama packingnya gitu, kayak gitu. Nah kalau untuk marketnya ini justru lagi kita buka ke sekolah-sekolah, karena di sekolah itu mereka punya dana BOS yang sekarang ini harus spending, harus dibelanjakan untuk kepentingan COVID. Dan disebut tuh 3 tuh di RAB tuh, disinfektan, hand sanitizer, sama masker gitu. Nah alternatif dari disinfektan cair yang selama ini dipakai itu kan dia bau menyengat gitu kan, terus cepel lengket. Jadi kalau habis disemprot itu harus dipel lagi. Itu PR katanya buat orang-orang petugas di sekolah itu. Terus ya lama lah kayak gitu. Ya kita coba tawarkan ini, beberapa sekolah SD sudah masuk dan demandnya akan tinggi. Sebulan itu bisa sampai 1000 karton. Satu karton itu sekitar 5 kilo gitu. Oh udah mulai ya? Udah mulai? Iya, udah mulai. Sekitar 5 ton itu bisa diserap oleh pasarnya seperti itu. Nah jadi dari sisi pasar, bahan bakunya, nah ini ngasih nilai tambah juga ke petani. Petani serai, daun salam, gaharu, menyan, arang batok kelapanya gitu, kayak gitu. Itu sih salah satu yang sedang kita tawarkan. Ya karena ini kalau dilihat dari pendekatan kebudayaan itu kita nggak bisa main di satu dimensi aja, dimensi kesehatan misalnya pencegahan COVID, sementara sisi ekonominya nggak support, terus kemudian mental budaya juga harus dibangun. Harusnya memang ya keseluruhan gitu. Nah, kolaborasi termasuk di luar ini gitu. Saya juga pengen ngebahas sebenarnya kan sekarang waktu yang tepat untuk membentuk budaya baru itu. Ya. Dengan segala keterpaksaan, adaptasi kebiasaan baru. Ya. Kebiasaan yang terus-menerus kan akan jadi budaya gitu. Iya betul. Nah hanya jangan hanya terpaku oleh kebiasaan kesehatannya saja gitu, misalnya dengan 3M itu gitu kan, atau PHBS. Harus dipikirkan juga dengan budaya di ekonominya, di pendidikannya misalnya. Belum ada nih yang mengaitkan antara, kan Januari ya sekolah itu boleh mulai, baru rencana dengan ketentuan kekuatannya kembali ke wilayah masing-masing sih. persis. Karena Jadi dengan ketentuan misalnya zonanya masing-masing. prokes, protokol kesehatan tetap dilakukan. Terus satu kelas setengahnya kan, hanya setengahnya. Nah, belum ada yang mengaitkan isi kelas dengan kualitas pendidikan nantinya. Padahal selama ini itu problemnya kan. Rasio satu guru banding 30 sampai 40 murid itu kan yang bikin kelas itu nggak berkualitas. Pendidikannya kurang personal. Persis. Nah sekarang mau dipangkas nih jadi setengah, jadi satu guru rasionya 1:20 misalnya, atau 1:15. Nah ini harus jadi berkualitas nantinya pendidikannya, KBM-nya gitu, kegiatan belajar mengajarnya. Mudah-mudahan ada yang sudah memformalisasikan. Misalnya
eh, satu level itu nggak usah terlalu lama-lama lah belajar di sekolah, tapi berkualitas gitu kan. 3 jam tapi berkualitas. Satu guru banding 15 murid. Nggak apa-apa sampai sore gitu kan, tapi bukan satu kelas belajar dari pagi sampai sore, gurunya sampai sore, tapi dia ngisi beberapa kali kelas gitu kan. Kayak gitu itu masih rasionya. Dengan kesejahteraan guru kan sekarang udah ditingkatin terus gitu kan. Tapi korelasi dengan kualitas KBM itu yang mungkin sekarang waktunya nih. Bro Ustadz misalnya terbiasa ngajar ngaji kan paling banyak berapa bro? 15 santri ada? Satu kali ya kan? Ada 20. Nah, kan nggak banyak-banyak kan? Jadi terpantau gitu, perkembangan murid terpantau, materi, penyerapan materi terpantau gitu kan. Bahkan sampai ke karakter murid mungkin juga bisa terpantau kan, itu bagus. Nah kalau itu bisa jadi budaya baru di bidang pendidikan dengan adanya rasio lebih satu guru yang tadinya satu guru 30 sampai 40 murid gitu kan, sekarang satu guru 15 sampai 20 murid gitu. Itu satu sisi. Terus sisi yang kedua ya harus mulai dipikirkan juga budaya baru ini, budaya Indonesia maju gitu. Bagaimana tingkat kedisiplinan, bukan hanya kedisiplinan kesehatannya, tadi kedisiplinan pendidikan, kedisiplinan ekonomi atau kerja misalnya gitu kan. Yang namanya keberpihakan sama rakyat itu harus ketara, harus kelihatan. Benar tadi kayak yang waktu dibahas tentang ekonomi pertanian organik gitu. Itu saya ngalamin juga bagaimana petani itu harus melawan dominasi di pupuk. Iya, pupuk dan benih. Pupuk, benih gitu kan. Terus dihajar lagi dari impor, segala macam impor gitu. Udah rajin-rajin produksi beras bagus, dihajar lagi sama impor kan, keteteran juga. Saya kebetulan pernah di JIK untuk adaptasi perubahan iklim ke petani. Salah satu pilotnya itu bagaimana petani diajarin untuk organik. Ada di daerah Salatiga tuh yang waktu itu championnya. Ya dia bilang, saya ini dianggap pemberontak mas katanya ketika mengajarkan organik. Ya, karena tahun-tahun 90-an itu. Berubah mindset bisnis Gitu. mafia itu. Karena kalau bicara pupuk dan bicara pola belanjanya petani sendiri kan sebenarnya ada permainan di tingkat mafia pertanian juga gitu. Jadi kadang-kadang yang bermain adalah para tengkulak, koperasi-koperasi yang akhirnya mereka secara langsung untuk mengikat pinjaman-pinjaman itu untuk mengambil hasil panen yang saat nanti terjadi panennya gitu loh. Mereka membuat skema-skema pinjaman-pinjaman, akhirnya itu merugikan petani secara omset dan secara hasilnya. Mau nggak mau petani akan jual murah untuk membayar tagihan-tagihan si para koperasi-koperasi yang mengatasnamakan membantu petani itu gitu loh. Dan permainan-permainan di tingkat mafia pupuk juga sudah bukan rahasia umum gitu loh. Makanya saat siapa yang punya inovasi tentang pupuk organik, pupuk yang tidak berhubungan dengan kimia atau dengan pabrik, itu pasti akan dimusuhi oleh lingkaran kelompok petani yang sudah mau dengan mafia itu gitu loh. Nah, kesadaran dari teman-teman petani dan teman-teman yang care terhadap ketahanan pangan nasional ini perlu dibangun lagi gitu loh. Jadi sebenarnya untuk peduli petani itu bukan tidak harus menjadi petani gitu loh. Dengan kita memperhatikan peta mereka, distribusi mereka untuk hasil panennya, untuk menjaga gimana supaya bibit yang mereka beli seimbang dengan hasil yang mereka hasilkan nanti dipanen gitu, dan proses output saat mereka barang panen supaya harga tidak anjlok. Itulah fungsi teman-teman yang saat ini harus turun langsung ke teman-teman petani untuk menjaga itu supaya stabil gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi inspirasi saya untuk membuat sebuah aplikasi pertanian digital supaya dari hulu ke hilir terpantau secara jejak digital gitu. Jadi ya bukan sekedar jagoan pro petani, memang ya kita buktikan aja ke teman-teman di desa ya atau kelompok tani supaya mereka lebih dimanusiakan gitu. Bener permasalahan terbesar petani itu di market. Iya. Istilahnya
kalau untuk produksi mereka tuh udah puluhan tahun gitu kan, Iya, jago lah. struggle Iya. gitu kan. bahkan Akhirnya mewarisi dimarketing. tradisi pertanian beratus-ratus Iya. tahun, abad. Iya, saya ngalamin sendiri tuh waktu kemarin kita coba bedah terkait perubahan iklim gitu kan. Itu mereka udah punya sistem apa keton atau weton gitu kan, weton sendiri yang kapan Iya, hujan di Sunda itu mulai. ada kalaider. Nah, Kalender itu menurut beberapa penelitian para sarjana itu umurnya udah 17.000 tahun, Kang. Kalender Sunda, kalender yang memprediksi pranata mangsa, musim-musim tanam berdasarkan pengamatan astronomi itu. Kalau itu bisa diaktifasi lagi, gabung dengan tani desa misalnya, atau sistem pemasaran yang lebih egaliter gitu ya, memangkas tengkulak lah katakan begitu. Dahsyat tuh perubahannya. nah, itu konkret tuh. Jadi isu kekinian tentang Ya. perubahan iklim, Betul. tapi sebenarnya sudah ada, hanya kita kan kadang terpaku sama kalender Masehi ini ya, Iya betul. bahwa musim hujan itu yang berber gitu kan, September sampai Desember. Belum tentu. Tapi justru di kearifan lokal itu mereka nggak tergantung sama itu, mereka sama gejala alam gitu. Bisa jadi musim hujannya itu di lepas September, Oktober, November kayak waktu El Nino atau La Nina kalau waktu itu kan, itu sampai yang harusnya Maret April itu udah musim kering tapi masih hujan besar, ya di mereka itu udah biasa karena gejala alamnya sudah memang dipelajari lama, tadi ada pranata mangsa dan sebagainya. Mbak Ali Sastra Amijaya yang meneliti, kemudian sekarang dilanjutkan oleh Kang Raden Oca Rosa Minterja, itu sampai sekarang dia masih terus berjuang untuk merevitalisasi kalender Sunda yang usianya sudah puluhan ribu tahun. Dan saya juga kalender itu masih diterapkan. Kebetulan kan orang saya Ya, nih Kampung Buruh gimana cerita deket-deket di Sukajaya? orang tua saya petani beras juga. Jadi nggak peduli, kayak kemarin pas terjadi bencana itu keadaan mau panen. Oh, Keadaan mau panen, sawah tergerus longsor. Akhirnya nggak jadi panen sampai sekarang. Tanah itu malah dijadikan longsor deh, tanah longsor. bukan lagi buat padi. Nah, Sekarang malah jadi itu penyebab ininya apa? Penyebab longsornya itu guna hutan digunduli atau gimana? Hutan larangannya terlanggar itu awalnya itu apa? sampai Sukajaya. Air dari apa ya, pokoknya air yang tembusnya ke si irigasinya itu kan ada di saya. Nah itu menerjang sawah-sawah di pinggirnya. Oh, sungai, Ya. tanggulnya jebol itu. Tanggul jebol, sekarang tanggul yang tadinya untuk air-air ke sawah ini nggak ada, malah kering semuanya. Kalau kondisi hutan di daerah hulunya gimana? Kalau hulunya masih normal, masih hijau. Masih hijau ya. Karena untuk yang pembahas atau para yang ngambilin kayunya itu nggak banyak. Kalau dampak pertambangan itu kan daerah tambang emas tuh di situ. Nah itu lebih ke cuman di Nanggung adanya. Oh, di sebelah bawah. Nah iya, kalau walaupun ada di saya itu di Ciliksa yang di dekat rumahnya Pak Jarwo Ade itu. Itu kalau di Nanggung dia udah ke Antang kan, ditimpa lagi sama para gurandil-gurandil negara itu. Jadi saya belum, ibaratnya nggak peduli sekarang di tahun kita musim hujan, musim kemarau, kalau emang waktunya nanam ya nanam, waktunya panen dibuat, kalau bahasanya itu bahasa Sunda ya dibuat panen. Ya, dibuatnya. Kalau kampung adat Uruk itu kan tentunya masih melestarikan kearifan lokal itu ya, termasuk pranata mangsa ya, kalender Sunda itu. Dan saat itu pun saya tuh belum pakai traktor sebagai kerbau. Oh, di kerbau ya. Soadi ini ada baru teman-teman datang, kasih prolog dan gitu langsung masuk ke. Masuk aja. Kalau bisa sambil diskusi ini udah mulai nih. Iya, siap. Baru nyampe. Jadi sambil direkam Kang, nanti kita edit siap, langsung publikasi. Tahun 2000
Skemanya seperti apa? Sebenarnya begini, ini bersimbiosis antar masyarakat dan pesantren. Ketika terjadi tingkat resistensi radikalisme intoleransi di kalangan masyarakat di kalangan pesantren, itu tidak saling memantau dari dua sisi itu. Misalnya sebenarnya karakter pesantren itu tidak lepas daripada adanya masjid basis masa di situ. Yang keduanya adanya kiai yang dijadikan figur. Yang ketiganya adanya air yang mudah didapat. Dan ada santri. Ketika sang kiai itu mengelola pesantren, itu masyarakat enggak terkelola dengan baik. Nah, kadang-kala masyarakat itu hanya sebatas pendengar, hanya sebatas melihat dan menyaksikan apa kegiatan-kegiatan di pesantren tersebut. Nggak terlibat aktif gitu ya. Iya, tapi untuk terjun di dalam tidak. Tapi bagaimana mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara pesantren dengan masyarakat itu butuh komunikasi yang bagus. Nah ini contoh ini saya temukan di Jember di pesantren Kiai Abdul Aziz Mas Dur. Itu dia pesantren Python, pesantren Python itu kan kesannya masyarakat di Kabupaten Bogor nih birokrasinya baru bisa dapat izin pesantren manakala ada kobong dan ada santri. Itu kesulitan kadang-kadang kan. Padahal kiai itu sendiri cuman hanya sebatas dia aktif di masjid dan hanya ada tempat yang menampung anak santri belajar. Dan untuk mendapatkan izin pesantren itu pengamatan besar karena harus ada kobong. Padahal itu sudah cukup mengelola masyarakat di situ. Dan bagaimana program pesantren budaya tadi itu masyarakat mengawasi santri dan santri bisa mengawasi masyarakat. Di pesantren Python, daerah mana itu Python? Python itu di daerah masih di Jawa. Oh iya, Python Jawa maksudnya, bukan Python di Bogor. Dia cukup punya masjid di tengah-tengah perkampungan. Betul. Jadi santrinya itu masuk obongnya itu di rumah. Di rumah. Jadi masyarakat ngawasin anak santri dan santri pun juga ngawasin masyarakat. Kenapa? Karena santri dan masyarakat itu adalah jamaah muridnya kiai tersebut. Gitu. Itu menarik buat saya ketika membangun komunitas pesantren berbasis masyarakat, penerapan budaya kearifan. Jadi bisa meminimalisir tingkat intoleransi radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Karena masing-masing saling kontrol. Begitu. Dan juga sekaligus ada nilai ekonomis. Satu rumah ada kamar 4, satu saja disisakan buat santri. Satu kobong, satu kamar itu misalnya masuk 20 santri. Dan itu disewa. Oh, rumah masyarakat disewa. Disewa oleh pesantren dan itu bisa dapat dari dana santri juga. Taruhlah misalnya 500.000. Kalau 500.000 kali 10 kan 500 sewa tempatnya kan gitu kan. Dan sekaligus juga santri ngontrol masyarakat supaya masyarakat ini supaya bisa ikut mengikuti kegiatan pengajian pesantren. Sudah tadi awalnya seperti itu saja, tanpa harus punya pesantren ada kobongnya gitu. Tapi ketika saya buat izin operasional itu nggak bisa, harus punya kobong gitu. Nah, ini harus dibenahi gitu. Harapan saya untuk pesantren di. Memang masalah legalitas kelembagaan badan hukum pesantren itu yang jadi kendala ya. Bahkan bukan hanya santri baru, saya kemarin kan di Jember nih, saya sering udah berapa tahun ini bolak-balik jadi konsultan kiai di Jember itu. Itu pesantren sudah 100 tahun umurnya, 24 generasi. Tapi sampai sekarang nggak mau urus perizinan karena itu ribet. Padahal santri udah 1000, obongnya udah banyak. Kemudian beliau berbaur dengan masyarakat. Salah satunya adalah pertanian permaculture. Permaculture itu artinya pertanian yang terpadu lah gitu, yang semuanya tergantung pada ekosistem alami. Jadi nggak ada pestisida, nggak ada pupuk kimia. Karena pupuknya dibuat dari misalnya daun-daunan, dari
sisa-sisa limbah tanaman yang difermentasi dan lain sebagainya. Akhirnya untuk tingkat pesantren sendiri sudah mandiri, kebutuhan beras, kebutuhan ikan, kebutuhan daging sapi, daging kambing semua tercukupi oleh sistem pertanian permaculture di dalam pondok itu. Dan ini ada pilot project yang kedua, yang konsultannya namanya Ustadz Khairul Anam. Yang pertama sukses di Bumi Langit Jogja dengan Pak Iskandar. Cuma Pak Iskandar lebih ke ekowisata lah gitu ya. Karena dia bikin restoran untuk output hasil pertanian. Nah kalau yang dipakai Abdul Aziz di Jember ini itu outputnya adalah untuk kemandirian pesantren dan kemandirian masyarakat, termasuk untuk COVID. Makanya beliau bikin pasar, ada pasar induk dan lain sebagainya. Bahkan bikin kebun binatang gratis. Pesantren itu nggak bisa lepas dengan masyarakat, Bang. Iya. Tapi di kita di Jawa Barat, khususnya di Bogor itu ternyata saya lihat kita agak terpolarisasi. Kurang begitu involved dengan masyarakat ya. Bagaimana bisa menekan intoleransi itu? Sama masyarakat. Tapi yang disalafi di kita memang itu yang salafi. Ada modern kan enggak? Iya. Oh yang modern enggak ya? Yang salafi, tapi di kita kurang laku, santri paling 5-10 orang gitu kan. Yang modern itu kebanyakan Muhammadiyah. Yang mana? Yang modern, pesantren modern. Enggak juga. Ya lebih ke pesantren yang boarding lah. Iya, Yang boarding. sudah- Boarding school. Jadi mereka yang Lagi dipagar-pagarin begitu kan. Udah enggak. Cuma pesantren masalahnya- kampung yang justru lebih yang salaf itu mereka lebih langsung berhubungan dengan alam juga. Masyarakat. Ya. Di kita susah pasar ya, Pak. Santri salafi itu. Paling santrinya paling banyak 15-20. Andai kan banyak juga mending kayak Bang Borjawi. Tetangganya sendiri pun gitu. Yang banyak nanti baru ada dia. Ya. Dan ada menarik itu di pesantren Al Ittifaq Di mana itu? di Fuad di di Papua. Oh Gunung Batok Cibide. Itu ada 140 hektar lahan, termasuk masyarakat juga di situ. Itu dipetakan lahan pertanian pesantren, walaupun itu punya masyarakat. Ketika itu panen, itu penjualannya itu ke pesantren itu. Jadi yang masyarakat ke pesantren. Iya. Pas ekonominya kuat, kemudian pembinaan masyarakatnya juga bagus. Iya kuat. Saya pernah 10 hari di sana. Banyak agrobisnis. Ini selamat datang teman-teman dari Parung ya? Dari Sukaraja. Ibu dari Sukaraja. Ini Mas? Minang, Pak. Binong. Jonggol. Ibu mah istrinya Pak Suhadi ya. Ini Mas Rangga nih ketua Kebetulan ini DPD. teman-teman pengurus di DPD. Oh iya di DPD. Kita hari ini ada penyerahan SK Ah. untuk DPC definitif, dipimpin nanti sama Bro Boni, Ketua Panitia Open Recruitment DPC. Ini dari Sukajaya, luar biasa Bro Bubun sudah hadir. Rencana dari mana lagi Bro yang hadir? Yang terkonfirmasi baru ini Jasinga terakhir sih Iya. konfirmasi datang nih. Bro Joni ya? Ini sekalian sekalian digunakan untuk apa tadi pengajian apa namanya? Ngaji Kembang. Ngaji kembang kemanusiaan dan kebangsaan gitu. Jadi ngobrol-ngobrol gitu tuh udah ada 2 jam ya. Iya. Baru inget buat ngerekam gitu. Nah, jadi sekarang yang baru datang nggak apa-apa langsung aja masuk. Kalau ada ini ke dalam irama diskusinya gitu.